Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Rumah Quran Al-Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas hikmah Nabi melarang meniup makanan dan minuman. Agama Islam adalah agama yang sempurna, agama yang mengajarkan semua perilaku manusia, baik akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Salah satu akhlak Islami yang diajarkan Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW melarang kita untuk meniup makanan dan minuman. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an yutanaffasa fil ina'i au yunfakhu fihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang bernafas di dalam gelas atau meniupi gelas. Hadis riwayat Ahmad. Ternyata penemuan para ahli akhir-akhir ini menemukan hikmah dan manfaat yang sangat besar dalam larangan tersebut. Hikmah yang pertama yaitu dari sisi kesehatan. Mengapa Rasulullah SAW melarang untuk meniup minuman? Jika kita telusuri, pelajari, sebenarnya ada hikmah kesehatan dan adab di balik larangan ini. Nafas yang keluar dari paru-paru manusia membawa karbon dioksida dan beragam zat racun yang keluar dari dalam tubuh. Dengan kata lain, saat manusia mengeluarkan udara hasil pernafasan serta mengeluarkan udara saat meniup, maka tidak hanya mengeluarkan gas hasil pernafasan saja, mulut juga mengeluarkan uap air dan berbagai partikel yang ada dari dalam rongga mulut. Cara yang paling mudah untuk mendeteksi adalah nafas atau bau mulut yang juga sering tercium. Bau mulut ini mengindikasikan ada partikel yang juga dikeluarkan dari mulut. Partikel ini dapat berasal dari sisa makanan yang tertinggal di sela-sela gigi atau berupa mikroorganisme yang hidup di rongga mulut. Mikroorganisme ini kadang bersifat merugikan dan juga bersifat pantogen. Hal inilah juga bersifat sebagai patogen. Hal inilah yang harus dihindari supaya jangan terbawa, sehingga karena berupa partikel padatan akan dapat menempel dan mengkontaminasi pada makanan yang ditiup. Sebagai contoh, orang tua yang meniupkan makanan dan minuman panas pada anaknya bisa jadi menyebabkan anak ini tertular dari orang tuanya berbagai penyakit seperti flu, batuk, atau bahkan terkena TBC. Hikmah yang kedua yaitu hikmah etika dan sosial. Di beberapa daerah, meniup makanan dianggap perilaku tidak sopan oleh penduduk sekitar. Walaupun hal ini kecil, tetapi itu melanggar etika makan di sejumlah tempat. Salah satunya adalah Amerika Serikat. Meniup makanan yang masih panas untuk mendinginkannya dianggap tidak sopan bagi masyarakat. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, meniup minuman dapat menyebabkan air itu terkena bau yang tidak sedap dari mulut orang yang meniup, sehingga membuat air itu menjijikkan untuk diminum. Hikmah yang ketiga, ternyata Rasulullah SAW pun melarang kita untuk makan dalam keadaan panas. Dalam sebuah hadis dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha, beliau berkata, sesungguhnya jika beliau membuat roti tharid, wadahnya beliau tutupi sampai panasnya hilang. Kemudian beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya makanan yang sudah tidak panas itu lebih besar berkahnya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga bersabda, makanan itu belum boleh dinikmati sehingga asap panasnya hilang. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Inilah beberapa hikmah larangan meniup makanan dan minuman di dalam Islam. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa untuk selalu like, share, dan subscribe channel kami untuk mendapatkan informasi bermanfaat lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.